Pernahkah dirimu merasa sedih, kecewa, lantas menyalahkan diri sendiri? Dirimu merasa banyak hal yang tak bisa dicapai, apalagi ketika melihat kondisi orang lain yang tampaknya mulus dan merengkuh beragam pencapaiannya. Lagi-lagi menyalahkan diri sendiri adalah jalan keluarnya. Banyak orang yang kini terbiasa dengan istilah mencintai diri sendiri. Apakah dirimu pernah memikirkannya, memahaminya, atau bahkan mencoba untuk melakukannya? Jangan-jangan alih-alih mencintai diri sendiri, bahkan mengenal diri sendiri pun belum. Banyak orang kebingungan untuk mendefinisikan perasaan yang sedang dialami. Tak sedikit juga yang mau mengakui perasaannya. Coba tanyakan pada diri sendiri, sejauh apa dirimu mengenal dan memahami diri sendiri, melihat apa kelebihan dan kekurangan diri, mencari tahu dan menyadari apa yang menjadi keinginan dan tujuan dalam hidup. Self-acceptance atau penerimaan terhadap diri sendiri berarti menerima seluruh kondisi diri sendiri tanpa syarat. Kita bisa menyadari, memahami, menerima keburukan, kelemahan, dan keterbatasan diri. Namun, kesadaran itu tak lantas membuat kita terganggu dan berakhir mengasihani diri sendiri. Tandanya, kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Sebagai perumpamaan, ketika kita lulus kuliah tepat waktu, lantas berharap segera mendapatkan pekerjaan. Namun ternyata situasi berjalan tidak sesuai ekspektasi. Sebaliknya, orang lain yang lulus kuliah setelah kita langsung mendapat pekerjaan. Barangkali terbersit pikiran bahwa hidup ini tak adil. Apa yang terjadi setelahnya? Tak heran jika pada akhirnya kepercayaan diri menurun. Lagi-lagi menyalahkan diri sendiri karena tak bisa memenuhi ekspektasi diri sendiri dan keluarga. Jika ditarik ke belakang, sebenarnya terdapat benang merah yang membuat kita cenderung merasa belum bisa menerima diri sendiri. Sebuah riset menunjukkan, sebelum umur 8 tahun, kita belum mampu merumuskan dengan jelas perasaan yang sedang dialami. Jadi, ketika orang tua tidak bisa mengkomunikasikan pesan bahwa perilaku kita diterima, kita akan melihat diri sendiri secara ambivalen. Benci, juga sayang di saat bersamaan. Secara tak langsung, cara orang tua mendidik kita berpengaruh pula pada cara kita melihat diri sendiri. Ketika sering ditolak, disalahkan, dihukum, maka kita cenderung akan melanjutkan sederet perilaku tersebut. Sehingga hal itu seolah tampak jadi keharusan untuk diterima dan menganggapnya benar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan memandang diri sebagai sosok yang buruk, mau tak mau melihat diri sendiri tak cukup. Pandangan negatif yang tumbuh bak dipupuk sejak lama, secara tak sadar menjadi akar masalah yang terbawa hingga kita dewasa. Tanpa sengaja, kita membentuk diri sendiri sebagai sosok yang terus mengkritisi diri. Hasil akhirnya, kita keras terhadap diri sendiri. Sehingga, banyak dari kita memasuki fase dewasa yang dipengaruhi beberapa bias negatif. Kita cenderung menyalahkan diri sendiri dan melihat diri sebagai sosok yang buruk. Kita terinfeksi virus kronis yang sama dari keraguan diri atau self-doubt. Menurut Robert Holden dalam bukunya berjudul Happiness Now, kebahagiaan dan penerimaan diri sejatinya saling berkaitan. Faktanya, tingkat penerimaan diri menentukan tingkat kebahagiaanmu. Apa yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan diri dari luka yang tak pernah disadari ini? Cobalah untuk mulai menyadari dan katakan pada diri sendiri, kita telah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tak lupa, selalu ulang kalimat positif dan tanamkan pada diri sendiri seperti saya pantas untuk bahagia atau saya boleh untuk berbuat salah dan belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Lantas, lepaskan rasa bersalah yang selama ini menggerogoti dari dalam. Ingat, tiap orang selalu melakukan kesalahan dan kita telah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terima, lepaskan, dan nikmatilah. Tanyakan pada diri sendiri secara spesifik, apa yang tidak bisa diterima oleh diri sendiri, dan pahami tiap aspek dari penolakan tersebut. Maafkan diri sendiri, berdamailah dengan diri sendiri, hingga pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa sebenarnya tidak ada hal yang perlu dimaafkan. Belajarlah untuk menerima yang tak bisa diubah, barangkali juga yang telah lewat, baik itu bawaan sejak lahir atau bukan. Terima segala kurang dan lebihmu, terima sisi gelap dan terangmu. Mulai percaya pada diri sendiri, dan mulailah berfokus pada hal-hal yang masih bisa diubah dan diperjuangkan di masa depan. Tiap orang berhak bahagia, begitupun dirimu. Kurang dan celah yang terkadang menyisakan luka, sesungguhnya telah menjadikan kita sebagai manusia seutuhnya. Tidak ada manusia yang terlahir sempurna, bukan?
Self-love adalah mencintai diri sendiri dengan memperlakukan dan menerima diri sendiri dengan baik dan tetap berusaha memperbaiki diri agar lebih baik. Nah, self-love ini dipengaruhi oleh 4 aspek, yaitu self-awareness, self-worth, self-esteem, dan yang terakhir self-care. Untuk menciptakan keadaan psikologis yang baik, haruslah dimulai dari diri sendiri. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana pandangan kita akan segala hal dan bagaimana respon dari segala bentuk perubahan dan perlakuan pada diri kita. Nah, terus gimana sih caranya agar kita mencintai diri kita sendiri? Yang pertama, berkaca. Kenalilah dirimu sendiri. Hal terpenting dari self-love adalah mengenali diri kita sendiri. Kenali kelebihan dan kekurangan kita, impian kita, ataupun ketakutan kita, sehingga kita mendapat kekuatan dalam mencintai diri sendiri. Yang kedua, stop membandingkan dirimu sendiri dengan orang lain. Ketahuilah, dirimu itu berharga. Fokuslah pada tujuan dan mimpi kalian sendiri tanpa membandingkannya dengan kehidupan orang lain. Yang ketiga, tentukan keputusan dengan percaya diri. Evaluasi rasa takut dan keraguan yang dirasakan. Dengan itu, kita lebih merasa percaya diri dan dapat meringankan kecemasan kita. Dan yang terakhir, jaga kesehatan diri. Self-love bukan hanya sebatas penerimaan diri, tetapi juga memberikan yang terbaik. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga dengan melakukan pola hidup yang sehat.